Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, seperti pujian ini kami pun juga percaya dan tidak akan pernah berhenti percaya terhadap segala sesuatu yang mungkin saja saat ini baik pribadi lepas pribadi maupun di dalam pergumulan pelayanan kami maupun dalam pergumulan keluarga kami selalu percaya bahwa selalu ada mukjizat yang akan Tuhan nyatakan bagi kami semua. Karena kami sudah cukup banyak melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Sebab itu kami percaya kalau kemarin Tuhan menolong kami, maka hari ini, esok dan seterusnya pun Tuhan tetaplah Tuhan yang senantiasa dan akan selalu menolong kami tepat di saat kami membutuhkan, tepat di saat Tuhan berkenan untuk menolong kami semua. Pertolongan Tuhan tidak akan datang terlalu cepat, pun juga tidak akan pernah datang dengan terlambat. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami, Tuhan selalu beserta dengan kami semua. Dan pagi ini kami hendak belajar bersama, hendak merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan membuka hati kami, Tuhan membuka pikiran kami, Tuhan membuka iman kami, sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami terima pagi ini, tidak hanya menguatkan, namun sekaligus menegur kami, untuk menjadi pribadi yang semakin baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena siapa hambamu, tetapi karena siapa engkau yang memang berkenan untuk menegur dan menjadikan kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik, semakin berkualitas, semakin dewasa, dan semakin berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Berkati ruangan ini, berkati sekitar kami, karena kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi. Sehat? Sumuk. Makanya saya tidak pakai jas. Karena keringetnya koyok orang mandek. Ngucur terus ya. Nggak tahu kenapa. Saya mengambil tema pada bulan Oktober ini, seperti yang sudah teragendakan, terskemakan dalam catatan saya sejak awal tahun lalu, memecah dari tema utama kita pada tahun ini dan bulan ini. Saya memberikan tema bertumbuh dan berbuah bersama. Orang enak ceritane kembang arem itu apik dewi. Lek apik siji apik kabeh. Mengapa? Ya karena kita ini satu keluarga, kita ini satu tubuh. Ya toh? Jadi kalau satu maju yang lainnya juga harus maju. Aja ninggal liyane. Semono uga yang kalau memang mlakune rodok timik-timik ya yuk rodok dipercepat. Supaya liyane ora kesuwen leh nunggu gitu ya. Bertumbuh dan berbuah bersama. Namun sebelumnya tentu di minggu ini kita akan mengawali, kita akan mendasari terlebih dahulu sebelum kita berbicara banyak, karena Oktober ini kalau saya tidak salah lihat tanggalan ada 5 minggu, betul ya? Ada 5 kali khotbah dan kebetulan bukan pas jadwalnya tukar mimbar. Jadi jika Tuhan menghendaki saya akan full khotbah selama 5 minggu berkaitan dengan bertumbuh dan berbuah bersama. Jadi saya di garis bawahi adalah
Kemarin kan kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi ranting yang berbuah. Nah, saiki wohe bareng-bareng. Nandure akeh, piye carane iso woh bareng-bareng, tukule bareng-bareng. Namun sebelumnya ini mendasari kita semua yang terambil dari kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23. Apal? Apal nama boten? Roma 3 ayat 23. Sering kali saya cuplik juga ayat ini. Silakan dibuka. Roma pasal ketiga ayat yang ke-23. Baca bersama-sama sing bawanter ya. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Karena semua orang telah apa? Dan apa? Maka daripada itu judulnya pada pagi hari ini, tidak ada yang sempurna. Kabeh wong kuwi duwe dosa. Semua kita itu berdosa. Semua kita itu punya kesalahan. Semua kita itu punya kelemahan. Betul apa betul? Termasuk saya, termasuk siapapun pendeta atau hamba Tuhan itu punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna. Karena maemku pun podo sego. Ya kala-kala gawe Indomie. Ah, nyebutnya merek. Tidak apa-apa lah. Tapi kita sama. Manusia biasa. Ono kolone ya kepancing emosi, ono kolone duwe rasa jengkel. Ada kalanya juga merasakan takut dan khawatir. Podo. Kita semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Loh, tapi kan jenengan pendeta, Anda kan hamba Tuhan. Beberapa waktu lalu ketika saya berbicara dengan bapak rohani saya, yang dulu juga dosen saya, beliau menyatakan bahwa tidak banyak umat jemaat yang paham bahwa sebagaimana profesi yang lain, begitu juga profesi seorang pendeta. Kalau orang berkata bahwa pendeta itu profesi yang istimewa, ya memang benar karena yang dilayani Tuhan. Tetapi bukankah semua pekerjaan itu melayani Tuhan? Kalau orang berkata bahwa profesi pendeta itu membutuhkan panggilan khusus, lah emangnya untuk menjadi perawat, menjadi polisi, menjadi tentara tidak membutuhkan panggilan khusus? Napa Yudara dadi perawat? Napa dah? Padahal waktu itu ketika kamu lulus SMA, STM, tak kasih tawaran enggak? Subsidi bukan subsidi apa? Beasiswa. Kestikes. Kenapa kamu enggak mau? Karena perawat itu juga butuh panggilan khusus. Ya atau tidak? Profesi apa lagi? Batuk itu profesinya sebagai seniman. Pelaku seni ya seniman. Pelaku seni ya seniman. Kenapa Pak Repto gak gelem jadi seniman? Selain itu juga untuk menjadi seniman itu butuh panggilan khusus. Jenengan harus benar-benar hatinya tergerak di bidang seni. Seneng karo seni itu panggilan khusus. Jadi rene bedane gitu loh. Menjadi pendeta pun juga sama membutuhkan panggilan khusus. Sama, kita semua sama. Yang membedakan hanya jenis profesinya. Nah, ini menguatkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, siapapun itu. Nah, maka kita harus paham. Sebelum kita berbicara tentang pertumbuhan bersama, kita berbicara tentang berbuah bersama, kita harus punya dasar ini, pengetahuan yang benar, pengetahuan yang jelas bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Begitu juga di dalam kehidupan berjemaat. Orang enek jemaat yang sempurna, orang enek jemaat yang paling suci. Kabeh podo. Lho Pak, kali tapi salah luwih akeh, Pak. Bedone ke dosane luwih akeh. Bedone ya. Sing kae dosane wis diungkap Tuhan, kita durung. Ya tidak? Tuhan mungkin masih menutupi dosa kita. Makanya seperti ini kita tidak lebih berdosa dari Dia. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar bersama-sama
Terus mau apa kalau kita sudah tahu bahwa kita berdosa? Yang pertama saya mencatat di sini. Ini yang menyebabkan gereja itu tidak bisa tumbuh bersama. Ono sing liyane akhirnya dadi ora gelem tumbuh. Karena apa? Ketika di dalam gereja itu mulai ada hakimnya. Ketika ada seseorang atau orang lain atau kelompok yang berusaha menjadi lebih Tuhan daripada Tuhan. Menghakimi sesamanya dengan merasa diri paling benar. Walaupun sesungguhnya ini tidak hanya berlaku di gereja saja, di pekerjaan, di rumah, di keluarga, di rumah tangga. Lek rasane nek omah ki panas terus, mungkin semua anggota keluarga perlu introspeksi diri. Sopo sing kulino dadi hakim? Karena mesti ono. Sing gene tukang nyalane, gene tukang maidur, maksane berdiri pasti ono. Makanya rumah tangga nggak pernah bisa tenang. Di gereja pun sama. Mengapa tidak terjadi pertumbuhan bersama-sama, berbuah bersama-sama? Ketika seorang dengan yang lain saling menjadi hakim atas saudaranya yang lain. Ingat bahwa kita semua orang berdosa, maka sebab itu jangan pernah menjadi hakim satu dengan yang. Ya, ingat, Tuhan masih sayang dengan kita sehingga dosa kita tidak diungkapkannya di depan umum. Siapa di sini yang tidak berdosa? Angkat tangan. Saya rumangsa umure luwih akeh mesti malah tansaya mikir angkat tangan gitu loh. Walaupun urung karuan juga, Mbak Kong. Kadang cek 6 budik ya akeh gitu. Iya toh. Sing umure luwih 6 budik ya akeh gitu. Tapi logikanya ya menurut hitung-hitungan normalnya ya umurnya saya tua dosanya saya akeh umumnya. Karena itu kan perhitungan gampangnya kan gitu. Semakin banyak usianya, semakin banyak pengalamannya, semakin banyak juga dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat gitu. Ya sama seperti yang Yesus pernah lakukan ketika ada seorang wanita yang mau dirajam karena berbuat dosa, karena berbuat susila. Kemudian Yesus tampil di depan, dia maju. Di Alkitab tidak dituliskan dia sedang menulis apa di tanah, tapi dia sedang seperti menulis di tanah. Untuk kemudian dia berdiri kembali dan dia berkata, barang siapa yang tidak punya dosa silahkan maju terlebih dulu mengambil batu dan melempari perempuan ini. Mundur siji-siji. Mulai dari yang paling tua, mundur. Karena semua orang berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kodrat sebagai manusia. Jangan menjadi hakim terhadap sesama kita karena memang hanya Tuhan dan firman-Nya yang berhak untuk menjadi hakim. Firman yang kita baca maupun firman yang kita dengarkan melalui khotbah. Jadi kalau khotbahku ketok atos itu bukan maksud dan tujuan saya untuk dengan sengaja menyinggung, menyindir seseorang. Tapi memang karena firman Tuhan menghendaki saya untuk mengatakan itu. Loh Pak, tapi kan banyak Pak khotbah sing api-api. Hei! Cuma bocah cilik sing senengane nyusu dan oleh nyusu. Kita itu sudah dewasa. Kembang arom itu sudah menjadi cabang selama 18 tahun. Dan sesuk tahun ngarep wis didewasakne. Belum lah dihitung sejak zaman kita menjadi pos PI. Jenengan merintis bersama-sama. Wis pirang tahun itu. Meh nyusu terus. Meh denger khotbah sing enak-enak terus. Kapan dewasanya gitu? Nah, saya bertanggung jawab untuk itu. Bukannya nggak mau khotbah sing enak-enak ya sesekali, khotbah tentang berkat, khotbah sing enak-enak gitu. Tapi kalau terus-terusan seperti itu kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Setuju enggak? Makanya saya bilang kalau mau tersinggung enggak apa-apa, tersinggunglah itu bagus untuk imanmu.
Neng setelah tersinggung ya jangan mutung. Itu menunjukkan bahwa engkau adalah anak kecil yang tidak mau ditegur. Ya toh? Bocah iki lho. Jenengan tegur, gue balik meneh. Nah, berisiknya kayak gitu. Kayak anak Esther ono anggin nek ngarepan kae. Jenengan tegur. Kok mlebu gereja, gue metu meneh. Syukur-syukur wong tuane ora disentak. Mama ki mau. Nah, jajal. Lah lek Pak Ripto nek ngarep ditegur, ngopo to terserah aku. Ya kuwi mungkin sak kelas karo Agit karo Esther. Lek Pak Ripto lo ya, sak umpama gitu. Bocah cilik ketika ditegur lewat firman Tuhan kok terus nggak mau. Ya nyun saya katakan, berarti Anda harus mengalami pertumbuhan yang melayumu kurang banter lebih daripada liyane gitu. Ya kita sing melayune mungkin wis rada banter, ya dienteni sik. Sing sabar ngenteni. Sampai kapan, Pak? Ya ning lek iso aja suwe-suwe, yo sing mlakune kalem-kalem rada dipercepat ben kita iso tumbuh bareng-bareng. Ya mutung ora apa-apa gitu loh, wis mau gimana lagi gitu loh. Sapa ngerti memang butuh waktu sendiri. Ning ya aja suwi-suwi. Kita butuh bertumbuh bersama-sama. Sadar atau tidak sadar siapapun yang sedang mutung, jenengan ki dinteni karo liyane. Kan gitu toh? Mungkin saat ini sedang tidak hadir menyaksikan video ini, makanya itu tak streamingkan. Jenengan ki dinteni liyane. Ora lemeh ditinggal. Kan gitu toh? Ya, jadi mari kita sama-sama siji mlayu ya liyane mlayu gitu. Kalau ada yang merasa terhakimi karena firman Tuhan yang mungkin saya sampaikan atau pengkhotbah lain sampaikan, ya jujur saja yang menyampaikan pun terhakimi. Saya pun terhakimi. Apa rumangsane saya nggak tersinggung dengan khotbah yang saya sampaikan sendiri? Lah apa aku wis luwih bener timbangane jenengan? Mungkin saja tidak. Ingat, kita semua orang ya ngono ngapa aku ngrungokne Pak Yulius khotbah? Ya karena saya yang bertugas untuk menyampaikan khotbah. Neng jenengan ora perlu manut karo aku. Jenengan cukup manut karo firmane Gusti. Aja manut aku. Karena aku pun juga manut firmane Gusti. Ya toh? Lah kok tuman saya nyuruh Pak Ripto manut aku. Kualat to ya. Batuk jenengan kudu manut aku ya batuk. Ya kualat to ya aku. Batuk ya manut padha-padha melu manut Gusti yo. Nah, gitu toh. Enak toh? Jadi kalau jenengan merasa diantemi firman, saya pun juga diantemi firman. Dan pernah saya katakan bahwa seorang pengkhotbah itu justru lebih dahulu tersinggung daripada Anda. Karena ketika moco, ketika gawe iki yo rasane yo ngewel. Ya dredeg, ya beberapa kali saya merasa iki malah kayak nyinggung aku ya meh tak sampaine porak gitu. Beberapa kali saya pun merasakan begitu. Tapi ya mau ndak mau itu firman Tuhan, saya ndak mau kurang-kurangi. Nyinggung aku pun ya wes memang aku dosa gitu loh. Mau gimana, saya tidak mau pilih-pilih firman Tuhan yang hanya menyenangkan saya. Itu akan jauh lebih berdosa. Yang kedua, yang pertama jangan menjadi hakim atas sesamamu. Yang kedua, jangan merasa paling hina. Memang kita tidak bisa mencegah orang lain untuk menjadi hakim. Tetapi setidaknya dari kita sendiri punya pagar. Magri atine dewe, ojo rumongso menjadi orang paling hina, paling berdosa. Ingat sekali lagi bahwa kita semua orang maka jangan sekalipun menjadi pribadi yang wah aku dosa, makanya aku rasanya gereja sih, aku tak bener dhisik. Salah. Tak kandani, gereja itu bukannya tempat orang suci. Saya berani katakan itu, gereja bukan tempat orang suci. Gereja bukan tempat orang benar. Tapi gereja adalah tempat orang-orang yang berdosa yang mau hidup menjadi lebih baik, lebih benar, dan lebih suci. Ya, gereja bukan tempat orang suci. Tapi gereja adalah tempat orang-orang berdosa yang mau menjadi suci, mau menjadi benar. Setuju enggak? Setuju enggak?
Makanya kuwi lek ana wong liya sing dateng, suwi enggak dateng, saya pernah bilang, ojo sekali-kali dibilang, "Oh, lah kok dengaren." Jangan. Apa meneh terus dihakimi, "Lah ngopo kowe dadak teko barang?" Lah mbok ora sisan pindah gitu. Jangan. Ya, jangan. Gereja ini khususnya, urusan gereja lain terserah, tapi yang saya tahu semua gereja pun sama, bukan tempat orang suci. Bukan tempat orang suci. Tapi orang-orang yang berdosa, merasa dia berdosa dan mau untuk memperbaiki diri. Itu gereja. Ya lah? Sama seperti rumah sakit. Rumah sakit ini digo sapa? Digo orang yang jenengan sehat apa yang mana rumah sakit? Pak, lah ngapa besuk? Lah beda. Beda cerita. Orang besuk kok Pak neng aku kerja. Lah padha neh beda cerita. Beda cerita. Tetapi rumah sakit itu pada khususnya diperuntukkan untuk orang-orang yang sakit apa ya sembarang macam sakit. Mau sakit fisik, mau sakit hati pun bisa ke rumah sakit. Makanya ada dokter spesialis apa jenis mah? Ada singkatannya enggak? Ada singkatannya enggak? SPKJ. Apa SPKJ? Kesehatan jiwa. Orang gila loh ya, bukan ODGJ loh. Jenengan nggak bisa tidur. Apa jenenge istilah itu? Saya nggak bisa tidur apa jenenge? Insomnia. Itu tuh ternyata ada beberapa yang ono kaitannya karo kejiwaan. Dan bisa diselesaikan di dokter kesehatan jiwa. Konsultasi kono, apa yang membuat jenengan tidak bisa tidur? Ya paling langkah pertama dikei obat penenang. Ben iso tidur. Siapa sing insomnia selain aku? Mungkin stres. Makanya perlu dokter kesehatan jiwa. Ora edan loh ya, beda, stres. Aku cek waras. Lek stres karena beban pikiran mungkin iya. Tapi belum gila, dan jangan sampai gila. Udah lepas ada beban pikiran ya bisa tidur gitu loh. Ya karena memang ada beban pikiran. Ya intinya rumah sakit itu memang untuk orang yang sakit apapun jenis sakitnya gitu. Nah sama gereja itu bukan untuk orang yang benar. Berarti aku lewat bener oleh rada gereja Pak. Jaminannya apa? Kalau kita sudah benar-benar suci di hadapan Tuhan. Bukankah kita itu sepanjang hidup itu adalah proses? Iya enggak? Kita itu sepanjang kita hidup itu proses untuk menjadi benar, untuk menjadi suci. Dan keputusannya suci atau tidaknya bukan di tangan kita, tapi ya bos besar. Siapa? Tuhan Yesus, keputusannya Tuhan Yesus, keputusannya bos besar. Didik Santoso kowe wis suci tenanan. Nah, kuwi keputusannya bos besar. Bukan keputusan kita pribadi. Nah persoalannya adalah mengapa orang merasa paling hina, mengapa orang merasa paling berdosa, dia tidak lebih baik dari orang lain hingga akhirnya menyebabkan ya wis lah aku tak arane gereja sik. Apa persoalan besarnya? Ketersinggungan. Makanya orang itu jangan rumangsan. GR gegeden rumangsan. Nah, ini mesti nyinggung aku wi. Ora jemaat liyane, ora apa meneh sing khotbah, iki mesti nyinggung aku wi. Wong kok rumangsan. Ya toh? Hingga akhirnya merasa ya wis lah aku memang rong bener ora usah dhisik gitu. Itu masalah Indonesia sekarang itu sedang gawat ketersinggungan. Sidik-sidik tersinggung lapornya polisi, sidik-sidik tersinggung lapornya polisi ya toh? Jadi kan kalau yang mengikuti berita-berita, kecuali berita politik, wakeh banget dilapor nih. Iki mbah aku bar khotbah dilapor ke sapa aku ya ora. Asosiasi dukun itu nglaporne wong pira itu bilang. Setiap kali habis diwawancara wong saya wawancara dilapor nih karo sing jenenge asosiasi dukun. Lagi itu mau iki enek dukun duwe organisasi asosiasi. Wong kok tersinggungan. Ngopo sih?
Uripmu kok abot men gitu. Wong kok tersinggungan. Ya toh? Gini loh. Seperti tadi saya katakan bahwa tidak ada satupun pengkhotbah, pendeta, gembala sidang, atau siapapun itu yang bertugas menyampaikan firman, itu bertujuan untuk menyinggung seseorang. Tidak ada satupun. Dan ketika saya dulu bersekolah di STBI, saya diajarkan, dalam tanda petik itu hukumnya haram bagi pengkhotbah untuk memakai mimbar sebagai alat untuk menyerang seseorang, itu haram. Dan saya pun sampaikan di awal tahun, setiap awal tahun saya sampaikan ini tema saya. Kita punya tema ini, setiap awal bulan saya sampaikan ini tema bulanannya. Artinya kalau jenengan mau ngecek catatan saya, setiap minggunya itu sudah ada minggu pertama khotbah tentang ini, minggu kedua tentang ini, tentang ini. Semuanya sudah tersusun. Jadi tidak ada unsur wah iki bariki sesuk minggu kedua aku meh negur meh nyinggung Pak Tuk, nyindir Pak Ripto, tidak ada. Karena saya tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada hidup jenengan besok. Kalau secara umum saya tahu. Tapi secara khusus jenengan tadi sebelum berangkat jenengan enak apa ndak omah aku ora ngerti. Jadi kalau tiba-tiba tersinggung mesti nyinggung aku, aneh. Aneh. Ya toh? Yang kedua, saya tidak akan pernah tahu, dan saya memang tidak tahu siapa yang akan datang hari ini dan siapa yang tidak datang. Kebetulan hari ini yang tidak datang Pak Pri, Vera, Bu Yuni Batiar nggak datang, ya toh? Dan pasti banyak. Misalkan kemarin aku nyiapin, sesuk aku menyinggung Pak Pri, tak tulis semua tentang singgungan Pak Pri. Jebul ora teko, piye? Piye? Mubadir kan akhirnya. Jenengan juga nggak akan relate dengan apa yang tak singgung nih toh. Ini misal Pak Pri, kalau jenengan rungokne iki misal. Saya nggak tahu gitu siapa yang akan datang besok. Makanya menjadi sangat aneh kalau ada yang merasa iki mesti nyinggung aku. Enggak, aku nyinggung kabeh. Besok semua pengkhotbah nyinggung semua yang mendengarkan. Gitu loh. Tujuannya untuk apa toh? Supaya podo-podo sadari, baik saya maupun Anda, supaya podo-podo bisa memperbaiki diri, baik saya maupun Anda, supaya kita bisa sama-sama bertumbuh dan sama-sama berbuah. Saya tadi informasinya Yola katanya kakaknya nemeni siapa? Temennya kerja. Kata Yola. Jebula datang. Ngertiku Yuda nggak datang, ternyata datang. Lah aku sengaja menyinggung Yuda apa gak nyinggung Yuda kan juga bisa, Pak. Wah, aku enggak tahu. Aduh, kadung rata siap ning Yuda jebul Yuda teko ngerti yang ngono ya. Kan nggak mungkin gitu loh. Emang saya sesakti apa tiba-tiba bisa ngubah khotbah gitu loh. Catatannya gitu loh, ono gitu catatannya. Itu sebabnya saya selalu membuat pakem catatan gitu supaya tidak menjadi kemana-mana gitu. Jadi tidak ada maksud untuk yang negatif menyinggung salah satu jemaat siapapun itu pengkhotbahnya. Apa benar pengkhotbah luar? Pengkhotbah tukar mimbar atau pas diundang acara tertentu, wah iki nyinggung aku. Kenal karo jenengane urung gitu loh. Kok menyinggung dari mana? Ujung-ujungnya apa? Sing salahnya siapa? Ki mesti dititipi karo Pak Julius. Ngono lucu bener kok sempat men saya gitu. Aneh gitu. Untungnya mau kembang arum ora enek sing koyo ngono kuwi. Setidaknya ora enek sing aku krungu lah maksudnya gitu. Ojo lah ya. Semua firman itu disiapkan Tuhan untuk menegur kesalahan kita semua, bukan satu orang. Tapi ya kalau misalkan saya dianggap menyinggung dengan khotbah saya, ya saya minta maaf. Saya sesungguhnya tidak ada maksud untuk menyinggung satu orang. Saya punya mimpi besar untuk Kembang Arum. Saya pribadi ya. Saya punya kerinduan besar untuk Kembang Arum. Saya mau bahwa Kembang Arum ini
menjadi besar bersama. Ini bukan ambisi pribadi, tapi ini kerinduan saya. Tapi kalau dengan itu semua saya dianggap bersalah, ya saya minta maafnya sebanyak-banyaknya. Tidak ada maksud saya untuk menjatuhkan seseorang, mencelakakan seseorang, tidak ada. Ya, saya dipanggil Tuhan bukan untuk itu. Dan saya meresponi panggilan Tuhan juga bukan untuk itu. Nah, suasana tadi. Ya, jadi intinya semua firman itu disiapkan Tuhan untuk menegur kita semua. Enggak ada pilih kasih. Kalau Anda merasa tersinggung, saya justru bersyukur. Tapi hendaklah ketersinggungan itu diresponi dengan positif. Yaitu apa? Merubah diri menjadi lebih baik. Orang yang tersinggung itu biasanya merasa dia salah. Makanya tersinggung. Makanya itu sebabnya kenapa saya bilang itu baik. Lebih baik orang yang merasa dirinya berdosa daripada wong sing ngrasani salah. Lah kuwi luwih bahaya kuwi. Kuwi men ngubah model apapun ngangel kuwi. Wong sing ra ngrumangsani duwe salah kuwi luwih bahaya. Tapi kalau orang tersinggung karena merasa dirinya salah, bagi saya itu jauh lebih baik. Tetapi pada akhirnya bergantung dari bagaimana kita bersikap. Kalau tersinggung kemudian merubah sikap, nah itu bagus. Ya. Tapi kalau tersinggung terus mutung, nah itu yang ini anak-anak masih kecil. Tapi sebagai keluarga ojo ditinggal ya, dinteni bareng-bareng ben kita bisa bertumbuh bareng. Gitu loh ya. Kalau saya menyampaikan tentang perpuluhan, tentang persembahan, saya kok tidak suka. Aku dalam ini beneran ini, belum pernah dengar ini di Kembang Arum. Semoga tidak ada. Tapi di beberapa gereja, termasuk gereja asalku, ketika ada seorang pengkhotbah, apalagi gembalanya sendiri menyampaikan tentang perpuluhan, selalu komentarnya jemaat itu apa? Pendeta kok khotbah tentang duit. Padahal khotbah tentang perpuluhan. Aku kok rada ganjel gitu loh. Itu sebabnya kebiasaan, ini bagi saya kebiasaan yang tidak benar, di kalangan beberapa gembala sidang atau hamba Tuhan Baptis. Akhirnya ketika membicarakan perpuluhan, kudu istilahnya gepuk nyilih tangan. Tahu maksudnya? Ketika mengundang pengkhotbah, tukar mimbar, baru nyilih omongan, turung eleknon tentang perpuluhan. Kenapa? Karena ketika seorang gembala sidang menyampaikan tentang perpuluhan, mereka merasa tabu, saru. Padahal bagi saya firman Tuhan nggak ada yang saru. Sampaikan, harus disampaikan, apalagi seorang gembala memiliki tanggung jawab lebih. Jangan lemparkan tanggung jawab itu ke orang lain. Saya tidak pernah titip masalah perpuluhan ke hamba Tuhan yang tukar mimbar, tidak pernah. Kalau titip masalah menasihati, masalah kebersamaan, persatuan, sering saya sampaikan. Tapi kalau perpuluhan, saya merasa itu tanggung jawab saya. Saya mau memutus rantai itu tadi loh, yang dianggap tabu saru. Walaupun pada akhirnya resikonya ya harus dicap doyan duit. Padahal aku rak makan duit di gereja. Ya saya tidak tahu di luar sana ada hamba Tuhan yang main uang gereja atau tidak, saya tidak tahu. Kalau saya ngomong masalah tanda kasih, masalah bayaran, bukan bermaksud apa-apa, ya itu fakta. Gitu loh. Tak omong nih meneh, orang usah lah ya. Nanti aja, nanti setelah ibadah jangan pulang dulu, kita akan membicarakan tentang keadaan gereja sekarang. Nah, jadi ya maksudnya ya hanya mau supaya kita itu ngerti gitu, tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan itu apa gitu. Kenapa membicarakan perpuluhan? Karena firman Tuhan ngomongnya gitu. Firman Tuhan nyuruhnya gitu, nanti lah gak tak sampaikan aku dosa. Gitu loh. Paham maksud saya ya? Jadi bukan karena jenengan ben perpuluhan ben bayaranku mudah, bukan. Mudah atau tidak itu urusannya Tuhan lah gitu loh. Gampangnya di kita ada kasih tak tampani orang ya wes tenane Pak loh. Nyatane sebelahku ngono. Apa ya aku main nodong-nodong ke rumah-rumah kan ya ndak gitu aku. Apa gitu. Jadi bukan untuk saya gitu loh. Satu ya memang bentuk ketaatan kita kepada Tuhan.
Dan yang kedua, ya operasional itu ya kita tidak bisa tutup mata. Operasional bayar listrik itu ya butuh uang lah. Dari mana gereja? Kalau bukan dari salah satunya persembahan perpuluhan. Kan gak lucu tiba-tiba listriknya nggak bayar terus dipateni karo PLN kita ibadah petengan. Iya kan? Nggak lucu juga. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada maksud siapapun pengkhotbahnya, bahkan termasuk saya sekalipun untuk menyinggung salah satu orang. Tetapi kalaupun toh dianggap itu sesuatu yang menyinggung dan menyakiti jenengan, ya saya minta maaf. Dengan sungguh-sungguh saya minta maaf. Ya, ingat, jangan merasa paling berdosa bahkan sampai meninggalkan Tuhan. Merasalah berdosa untuk memperbaiki diri, itu jauh lebih baik. Sehingga kita nantinya jemaat Kembang Arum itu bisa bertumbuh bersama dan berbuah wis toh, mbok sak susah-susah kita. Mbok sak susah-susah Kembang Arum sekarang. Saya percaya kok, entah setelah zaman saya atau sebelum zaman saya, Kembang Arum pernah merasakan juga yang namanya susah toh. Iso ngelewati ndak? Bisa ndak ngelewati? Nyatanya madeg sakmene gede nih. Pun saya percaya saat ini pun kita bisa melewati bersama-sama seberat apapun. Karena apa? Bukan karena saya, bukan karena jenengan. Ya karena Tuhan yang mau menolong kita. Lewat hati jenengan dan saya yang mau tulus kepada Tuhan. Itu sarana prasarananya. Yuk, Kembang Arum tumbuh bersama, Kembang Arum berbuah bersama, kita maju bersama-sama. Aja ninggal liyane, sing mlayune kecepetan ya rada ngerem sithik-sithik supaya liyane tidak jauh tertinggal. Sing ketoke tertinggal banget bahkan malas-malesan untuk melaku, dijawil ben ngadeg terus gelem mlaku bareng. Paham maksud saya ya? Dijawil ben ngadeg gelem mlaku bareng. Aja wis bene to Pak ora gelem ngadeg ora gelem mlaku wis bene tinggal wae jangan. Terakhir, ada satu ketoke prinsipnya tentara militer. Saya tapi lupa militer mana, apakah Indonesia atau luar negeri. Mereka punya prinsip jangan pernah meninggalkan kawan saat perang. Seberat apapun luka kawan jangan pernah ditinggalkan. Bahkan ketika kawan itu tertembak dan harus mati, jangan pernah tinggalkan jenazahnya. Kita bawa untuk dimakamkan dengan layak di negara kita. Saya lupa itu militer mana. Tapi mereka pernah punya prinsip itu. Kalaupun tidak ada militer yang punya prinsip itu, tapi saya pikir itu prinsip yang bagus. Jangan pernah meninggalkan kawan kita, saudara kita. Kiranya memberkati kita, menegur kita, menjadikan kita semakin baik. Mohon maaf kalau ada hal yang mungkin dalam perkataan saya yang kurang tepat, kurang baik, atau mungkin ada ilustrasi-ilustrasi yang menyinggung panjenengan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami surga, terima kasih. Engkau yang maha baik, akan mengaruniakan kepada kami semua hati dan pikiran yang besar untuk dapat menerima setiap teguran Tuhan sebagai bagian dari berkat Tuhan juga. Di mana Tuhan mau dalam setiap teguran itu kami menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin berkenan bagi Tuhan. Kami hanyalah manusia biasa, tidak sempurna, membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Terlebih dengan situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Kami tidak mau menyerah. Kami tidak akan berkata bahwa kondisi kami tidak baik-baik saja. Karena kami selalu percaya apapun kondisi kami tetap baik-baik saja. Karena Tuhan kami tetap sama, Juru Selamat kami tetap sama, yaitu Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Tuhan yang tidak berubah, yang akan menolong setiap kami. Dalam pergumulan kami, pergumulan pelayanan kami, pergumulan kami secara pribadi,
pergumulan keluarga rumah tangga kami. Engkau Tuhan tetaplah Tuhan yang sama. Ia akan menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, dalam segala ketidaksempurnaan kami percaya Engkau Tuhan menolong kami semua. Walau musim akan selalu berganti, bahkan seringkali tidak menentu, Engkau Tuhan dan kasih-Mu tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan gereja ini, gereja-Mu ini, jemaat-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus yang menolong kami semua. Membuat kami bertumbuh bersama, berbuah bersama. Sakit kami rasakan bersama-sama. Senang pun kami akan nikmati bersama-sama. Karena kami adalah satu tubuh di dalam Kristus. Ampuni setiap kelemahan hamba-Mu. Engkau yang menyempurnakan segala sesuatunya. Amin.